Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kawan-kawan? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang dengan anggota kelompok yaitu Adinda Putri Buana, Baitul Rahmatullah, Laila Novitasari, Pupung Leonita, Ria Rizkina Rinita Sulaiman, Rofiuddin Rahmatullah. Kami akan menjelaskan delik adat di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas hukum pidana adat dengan dosen Dr. Rena Yulia SHMH. Selamat menyaksikan. Nama saya Laila Novitasari dengan NIM 11111900063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai delik adat dari suku adat Dayak Kalis. Secara umum, suku Dayak Kalis ini merupakan subrumpun dari suku Dayak yang tepatnya atau domisilinya berada di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat, yang biasanya suku adat Kalis ini berada di daerah sekitaran Sungai Kalis. Dalam masyarakat adat Kalis ini terdapat 4 jenis delik atau 4 jenis hukuman yang eksis di masyarakat adat Kalis itu sendiri, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 delik tersebut. Yang pertama yaitu saut. Saut ini adalah salah satu jenis hukuman yang sering terjadi di masyarakat adat Kalis karena hal ini berkaitan dengan kasus-kasus yang ringan. Hukuman ini biasanya bersimbol untuk perdamaian terhadap roh gaib yang ada di sekitar masyarakat adat suku Kalis. Yang kedua yaitu satanga baar atau satengah patih nyawa. Jenis keputusan atau hukuman ini berlaku terhadap kasus yang baik disengaja ataupun tidak disengaja yang mengakibatkan terhadap korban ini terkena cacat atau luka parah. Jadi satanga baar ini atau hukuman ini dapat berlaku terhadap si pelaku. Yang ketiga yaitu patih nyawa atau raga nyawa. Jenis keputusan atau hukuman ini berlaku ketika adanya kasus yang menyebabkan matinya seseorang. Walaupun sudah mendapatkan hukuman di masyarakat adat suku Dayak Kalis, si pelaku ini akan tetap dilaporkan ke aparat yang berwajib untuk mendapatkan suatu proses hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu adat kampung. Adat kampung ini adalah suatu keputusan atau hukuman yang ditetapkan kepada pelaku karena kasusnya sudah tertangkap basah. Misalnya melakukan pelanggaran pada saat tulak bala atau pada saat pantang. Itulah dia beberapa jenis delik adat atau hukuman adat yang berlaku di suku Dayak Kalis. Terima kasih dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rizkina Rinita Sulaiman dengan NIM 111190143 izin ingin memaparkan sedikit materi mengenai delik adat di wilayah Aceh. Hukum peradilan adat di Provinsi Aceh sejatinya telah lahir sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa itu, setiap warga yang berkonflik, baik di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, akan diselesaikan oleh mangku adat yang biasa disebut dengan tuha paut dan tuha lapan. Jika terjadi pertikaian, mulai antar masyarakat hingga lingkungan keluarga akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa atau gampong. Dan seiring perkembangan waktu, peradilan adat tersebut mulai memudar. Namun, setelah dilakukannya penandatanganan MOU Helsinki di Finlandia lalu pada tanggal 15 Agustus 2005, hukum adat ini kemudian direvitalisasi kembali mengenai model penyelesaiannya. Pemerintah kemudian melahirkan Konun atau Aturan Hukum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Adat. Peradilan adat yang sempat hilang kemudian diberlakukan kembali. Selain itu, hukum adat ini juga kemudian diperkuat dengan hadirnya Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian perselisihan sengketa di Gampong. Adapun beberapa perkara yang ditangani oleh hukum adat Aceh menurut bab 6 Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu terletak pada pasal 13 yang dimana sengketa atau perselisihan adat tersebut meliputi perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, pencurian ternak, dan lain sebagainya. Penyelesaian sengketa adat tersebut kemudian diselesaikan secara bertahap, meliputi penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di laut.
Penyelesaian secara adat di Gampong sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas Kecik, Imu Munasah, Tuhapaut, Sekretaris Gampong, dan ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Adapun menurut pasal 16 mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, yaitu berupa nasihat, berupa teguran, yang dimana teguran ini biasanya disertai dengan ancaman akan sanksi jika mengulangi lagi sengketa atau perselisihan tersebut. Dalam kata-kata teguran ini biasanya berisi, apabila sekali lagi kami melihat Anda bertengkar atau berkelahi, kami tidak mau menyelesaikannya kembali. Kami akan serahkan kepada pihak polisi. Kemudian pernyataan maaf, sayam atau perdamaian karena melakukan tindak pidana adat, diat, yaitu pelaku membayar denda kepada korban dengan kasus atau masalah yang terjadi. Diat ini dilakukan dengan membayar uang atau tergantung keputusan Larang Teha Gampong atau peradilan adat. Kemudian ada denda, ganti rugi, dikucilkan oleh masyarakat Gampong, dikeluarkan dari masyarakat Gampong, pencabutan gelar adat, serta bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat setempat. Dalam hal ini, keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya tersebut. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai delik adat di daerah Aceh. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofidin Rahmatullah. NIM saya 111190373, ingin menjelaskan tentang hukum adat Kajang. Nah, ini salah satu hukum adat yang berada di Sulawesi Selatan. Tepatnya itu di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Nah, di daerah Sulawesi Selatan sana, ya. Jadi hukum adat Kajang itu merupakan salah satu hukum adat yang berlaku di wilayahnya mereka, di wilayah Kajang, Kabupaten Bulukumba, daerah Sulawesi Selatan, ya. Nah, hukum adat Kajang ini ditandai dengan sebuah gerbang berwarna hitam dengan tulisan "Selamat datang di kawasan adat Amatoa". Nah, masyarakat Kajang menganggap bahwa tempat yang mereka tinggali merupakan warisan dari leluhur sehingga harus dijaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari cara masyarakat Kajang menjaga serta melestarikan hutan, melestarikan budaya mereka, melestarikan apapun itu yang sifatnya berturunan dari nenek moyang. Jadi masyarakat adat Kajang ini benar-benar jaga banget gitu leluhur dari nenek moyangnya. Nah, masyarakat Kajang ini tersebar di beberapa desa seperti Tanah Toa, Banto Baji, terus desa Meleleng, desa Nilamung, banyak desa-desa di sana gitu. Nah, itu tersebar mereka. Itu masih memakai hukum atau masih memakai adat yang sama gitu kan. Nah, masyarakat adat Kajang mengenakan pakaian berwarna hitam. Mereka menganggap bahwa pakaian berwarna hitam itu adalah identitas mereka gitu. Identitas mereka. Masyarakat Kajang, setiap orang yang masuk kawasan pada adat Kajang juga harus menggunakan pakaian berwarna hitam. Nah, jadi di setiap orang atau tamu atau pengunjung juga yang masuk ke daerah sana, masuk gerbang hitam yang tadi itu harus memakai baju hitam gitu. Harus ya, memang udah kewajiban dari leluhur sana gitu. Emang seperti itu ya guys, kayak beda-beda tempat atau beda-beda tempat itu beda-beda hukum adatnya. Kayak masyarakat adat Kajang juga menolak teknologi, menolak kayak sekolah, pokoknya yang kagak termasuk dari adat mereka lah, itu mereka tolak semua. Nah, sekarang kita masuk ke delik adatnya ya. Kita masuk ke delik adat. Nah, menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa 14 delik adat merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, 14 delik adat ini adalah
sebagai berikut. Ini ada banyak banget sih. Nah, satu, mengganggu keamanan. Nah, mengganggu keamanan ini contohnya seperti apa? Terjadi pertikaian, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan yang memang sifatnya itu mengganggu keamanan di desa sana gitu. Terus juga contohnya mengganggu ketertiban. Mengganggu ketertiban contohnya kayak berjudi, membuat kerusuhan di rumah orang lain, mengganggu kegiatan ibadah. Ya seperti kayak delik adat kayak kita juga, tapi emang ada bedanya juga dikit-dikit. Kayak kita kan kayak terlalu, kalau mereka tuh kayak terlalu ngejaga banget gitu, terlalu ngejaga banget adat mereka dari leluhur mereka. Nah, yang ketiga ini mengganggu adat asli dari leluhur mereka. Nah, jadi yang ketiga kayak setiap hal yang berbau pembaharuan yang tadi gue bilang itu mereka tolak. Mereka itu benar-benar gak masuk gitu dalam pembaharuan seperti teknologi ataupun yang sebagainya gitu. Nah, terus juga terikat masalah perjanjian. Terikat masalah perjanjian ini contohnya mengingkari janji terhadap utang piutang. Nah, ini juga termasuk dalam delik adat mereka gitu. Utang piutang, pinjam meminjam, ya kan, itu juga termasuk dari adat mereka gitu, delik adat mereka. Ini nggak boleh juga ya, nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilanggar. Yang keenam ini kayak merusak alam itu nggak boleh. Hewan peliharaan itu nggak boleh, hewan peliharaan itu dirusak atau kayak sembarangan, bahasa kasar itu kayak sembarangan banget merusak hewan-hewan yang ada di sana, itu nggak boleh. Itu masuk dari bagian delik adat ya, delik adat. Ya cukup segitu aja penjelasan gue mengenai hukum adat. Ya mohon lebihnya mohon maaf, kalau ada kurangnya juga gue minta maaf. Gue cuma ngejelasin sedikit aja tentang hukum adat Kajang di daerah Sulawesi Selatan ya. Semoga penjelasan gue bisa dimengerti. Sekian, gue ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Buana dengan NIM 11111190003. Saya akan menjelaskan adat delik Papua. Orang asli Papua. Definisi orang asli Papua secara historis muncul dari pengalaman memori passionis akan masa-masa di waktu lalu yang penuh tantangan dan pergulatan untuk menunjukkan jati diri. Sehingga dasar ini yang menjadi konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan di tanah Papua untuk mengidentifikasikan masyarakat adat Papua sebagai orang asli Papua dan terakomodir secara legal dalam sebuah perundang-undangan yang konstitusional yaitu UU Otsus Papua. Orang asli Papua menurut UU Otsus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua. Wilayah budaya masyarakat hukum Papua. Masyarakat hukum adat di atas tanah Papua dibagi ke dalam 7 wilayah adat budaya, yaitu wilayah 1 disebut dengan wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang meliputi suku-suku yang mendiami dataran sungai Membramo sampai sungai Tami. Wilayah 2 disebut dengan wilayah adat suku Saireri, yaitu suku-suku yang mendiami wilayah Teluk Saireri. Wilayah 3 disebut dengan wilayah adat budaya Doberai, yaitu meliputi suku-suku yang mendiami daerah Kepala Burung. Wilayah 4 disebut dengan wilayah adat Bomberai yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga ke Mimika. Daerah 5 disebut dengan wilayah adat budaya Ha-Anim, yaitu wilayah suku-suku yang mendiami daerah antara Asmat sampai Kondo Merauke. Wilayah 6 adalah wilayah adat budaya Lapago yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah Pegunungan Tengah bagian timur. Dan wilayah 7 adalah wilayah adat budaya Mepago yang meliputi suku-suku yang mendiami daerah Pegunungan Tengah bagian barat.
Pulau Papua lebih besar dari Pulau Jawa, kurang lebih 35 lebih luas atau besar dan mempunyai kelompok etnik yang beraneka ragam yang tersebar luas di 4 zona, yaitu zona ekologi atau rawa, zona ekologi daerah pantai, zona ekologi daerah kaki-kaki gunung, zona ekologi pegunungan tinggi. Papua memiliki 7 adat terbesar di Papua, yaitu yang pertama, ada wilayah adat 1 yang meliputi kota Jayapura, yaitu ada terdiri dari 4 suku. Kabupaten Jayapura berada 27 suku, Kabupaten Keerom 13 suku, Kabupaten Sarmi dan Memberamo 39 suku. Yang kedua ada Saireri, wilayah adat 2 yang meliputi Kabupaten Biak, yaitu terdiri dari 2 suku, Kabupaten Yapen 15 suku, Kabupaten Yeropen 10 suku, Kabupaten Nabire 5 suku, Kabupaten Teluk Wondoma 10 suku. Yaitu yang ketiga, Bomberai. Wilayah ada 3 yang meliputi wilayah atau Kabupaten Manokwari, itu 6 suku, Kabupaten Sorong 14 suku, Kabupaten Sorong Selatan 6 suku, Kabupaten Raja Ampat 7 suku, Kabupaten Teluk Bintuni yaitu 7 suku. Selanjutnya ada Dombrai, wilayah adat 4 yang meliputi wilayah Kabupaten Fakfak ada 8 suku, Kabupaten Komnas 8 suku. Selanjutnya ada Animha, wilayah adat yang meliputi wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari 8 suku, Kabupaten Asmat ada 7 suku, Kabupaten Bovendigol 10 suku, dan Kabupaten Mapi ada 4 suku. Contoh delik adat dari suku Karon, Papua. Misalnya terjadi pembunuhan, ini contoh yang pertama, misalnya terjadi pembunuhan, itu harus didenda dengan kain timur dan burung cendrawasih. Yang kedua, ada di suku ini dikenal dengan orang rumah ada, yaitu orang yang belajar menyatu dengan alam. Misalnya kalau berjalan ke hutan terus tidak sengaja bertemu dengan orang rumah adat dari kaum pria, maka saya akan ditangkap lalu dikurung di hutan, begitu. Yang ketiga ada kalau rembut orangku istri nanti dikena denda. Hal yang dilakukan itu harus bunuh babi, kain timur pusaka sebagai penyelesaian masalah, dan uang, dan kedua belah pihak yang harus bayar kepada penuntut, misalnya suami atau istri, begitupun sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pupung Leonita dengan NIM 111190053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai delik adat Bali. Jenis-jenis delik adat Bali yang masih hidup dalam adat Bali ada 4 nih. Yang pertama, delik adat yang menyangkut kesusilaan. Contohnya seperti logika Sangraha, yaitu persetubuhan atas dasar cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang. Kemudian ada Drati Krama, yaitu berzina. Lalu ada Gamya Gamana, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat. Dan Salah Krama, yaitu berhubungan kelamin dengan binatang. Ada nih salah satu kasus mengenai Gamya Gamana di Bali, yaitu kasus yang terjadi di Kelungkung, di mana seorang ayah melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya sampai-sampai putri kandungnya itu melahirkan seorang anak, bahkan kejadian tersebut dilakukan di hadapan istrinya sendiri. Perbuatan tersebut bukan hanya bertentangan dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat Bali dan ketentuan hukum adat. Perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan kegoncangan dan bencana bagi masyarakat luas, dan dapat dikatakan pula Gamya Gamana merupakan suatu perbuatan atau pelanggaran adat yang dapat mencemarkan atau ngeletehin wilayah tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menetralisir keadaan mental keluarga masyarakat, korban, pelaku, serta desa supaya kembali seimbang. Dengan melakukan upacara berupa bersih desa atau pemarisuda desa. Yang kedua, ada delik adat yang menyangkut harta benda. Contohnya, pencurian benda suci, merusak benda suci, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti mamisu atau mencaci. Lalu ada mapisuna, yaitu memfitnah, dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu ada delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban, seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai krama desa yang berupa ayahan.
Ayahan sendiri berarti kewajiban melakukan pekerjaan untuk desa atau papesoan yang berartikan urunan berupa barang. Penjelasan mengenai delik-delik adat Bali sudah selesai. Sekarang kita akan membahas mengenai sanksi adat Bali. Sanksi adat dalam hukum adat Bali digolongkan menjadi 3 yang dikenal dengan tridanda. Pertama yaitu arta danda. Arta danda merupakan golongan sanksi adat dalam bentuk materi, yaitu dengan cara membayar uang atau penggantian harta benda. Yang kedua, ada sang sakara danda, yaitu sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu untuk mengembalikan keseimbangan magis dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Dan yang terakhir adalah jiwa danda, yaitu golongan sanksi berupa penderitaan jasmani atau rohani atau jiwa. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai delik adat Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok kami. Dengan lebih mengetahui mengenai delik adat dari berbagai daerah, semoga kita dapat menghargai ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dan selalu berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, apalagi ketika kita sedang berada di dalam lingkungan masyarakat adat. Semoga presentasi kelompok kami bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.